Yuli, apakah Kak Yuli ada di sini? Halo. Halo Kak Yuli, semoga Ya, internetnya sudah aman sentosa saya, sekarang ya. tadi saya di tempat yang internet bagus juga, tapi dia terputus, jadi tidak apa-apa. Sekarang sudah baik. Baik, semoga tetap stabil saat Kak Yuli nanti memaparkan paparannya ya. Kak Ya, Yuli ini kawan-kawan beliau dari SKPKC dan beliau nanti akan memaparkannya, pemaparannya akan fokus di isu soal hak masyarakat adat, hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama yang berkaitan dengan orang asing. ya, Silahkan Kak Yuli, waktunya 5 menit. ya, Nanti di menit keempat aku akan ingatkan bahwa waktunya Kak Yuli tinggal 1 menit. ya. Terima kasih Kak Yuli, silakan. Ya, terima kasih Aldo dan teman-teman narasumber dan jurnalis. Saya mau mulai dari bahwa Papua itu masih, kalau saya rangkum, ada dalam dua kondisi. Pertama, ada kekerasan bersenjata antara dua kelompok yang sama-sama pegang senjata, militer Indonesia dan TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, karena perbedaan ideologi politik, Papua Merdeka dan NKRI harga mati, yang melahirkan kekerasan yang bukan saja menimbulkan korban jiwa dari pihak militer baik Indonesia maupun TPNPB, tapi juga korban jiwa dari masyarakat sipil, korban akses publik atau sarana-sarana publik dan rusak, dan juga masyarakat sipil yang harus mengungsi keluar dari daerah-daerah konflik untuk mencari tempat yang lebih baik, lebih aman, di mana tidak ada kekerasan bersenjata. Karena mereka keluar dari wilayah mereka, dari rumah mereka, sudah pasti mereka terputus dengan kebun, dengan tempat tinggal mereka yang layak, dan mereka hidup dalam kondisi yang susah, harus menumpang saat ini, yang pastinya anak-anak mereka tidak bisa akses ke sekolah dan juga akses kesehatan yang ideal, tidak dalam kondisi ideal sampai sekarang, sampai saat ini di beberapa wilayah konflik di tanah Papua. Kondisi yang kedua adalah masyarakat adat di Papua yang harus berhadapan dengan militer dalam rangka mempertahankan sumber daya alam. Jadi ada situasi di mana ada eksploitasi sumber daya alam di Papua yang memakai kekerasan militer. Saat ini orang Papua dalam rangka mempertahankan atau berjuang melawan perampasan dan pencaplokan lahan mereka, pencaplokan tanah mereka, mereka berhadapan dengan militer yang dipakai oleh investor atau korporasi. Dan itu membuat orang Papua berhadapan lagi dengan senjata, bukan karena ideologi atau perbedaan politik tadi, tapi karena mempertahankan hak hidup mereka, mempertahankan tempat hidup mereka. Kemudian bagian ketiga, hari ini selain hari ulang tahun dari Munir, Kak Suci, selamat ulang tahun, dia pasti jadi pendoa kita saat ini. Tapi hari ini juga adalah hari peringatan 9 tahun peristiwa Paniai berdarah ya. Hari ini di 2014 ada 4 anak SMA ditembak mati siang terang di lapangan sepak bola di Paniai. Yang jeda beberapa bulan kemudian Jokowi dia jadi presiden untuk periode pertama dengan memenangkan hampir 90% suara orang Papua. Kemudian dia janji bahwa dia akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus Paniai. Tapi kita semua mengikuti dan melihat bagaimana hasilnya. Sudah ditentukan Komnas HAM menjadi kasus pelanggaran HAM berat, tapi pelaku yang diadili cuma satu, itu pun pangkatnya rendah dan langsung diputus bebas. Dalam situasi itu, saat ini orang Papua juga diperhadapkan dengan pemekaran-pemekaran provinsi. Pemekaran provinsi yang bisa dilihat sebagai berkah atau kebaikan, karena mungkin provinsi lain minta mekar sampai sekarang belum dikasih ya, tapi Papua tidak minta tapi ditawarkan untuk mekar. Itu membuka peluang untuk dropping pasukan militer yang semakin banyak. Jadi nanti orang Papua ini jumlahnya mungkin, kalau ada orang yang punya energi banyak atau lembaga yang punya energi banyak, mungkin bisa datang hitung satu persatu berapa perbandingan jumlah orang asli Papua dengan jumlah militer yang ada di Papua. Maksud saya pembukaan daerah-daerah administrasi baru yang serta merta akan eh, secara langsung akan juga mendirikan pos-pos militer yang baru, itu akan semakin membuat masyarakat adat Papua secara khusus itu merasa atau berada di dalam ketakutan, atau hak asasi manusianya itu semakin ditekan atau semakin susah untuk, kalau kita bicara, kalau orang Papua itu bisa merasa
bebas seperti itu. Karena soal pemekaran ini, jangankan pemekaran, otonomi khusus saja orang Papua minta untuk dievaluasi, pemerintah tidak dengar yang kayak gitu, langsung dikasih ini otonomi khusus kedua, ini pemekaran yang kayak gitu. Jadi penegakan hak asasi manusia Papua ke depan dalam rangka pemilu ini untuk Papua kita lihat tidak ada masa depan. Suram karena Papua ini di zaman periode pertama ini kita bilang ini orang yang sangat baik yang akan lihat, tapi kita lihat buktinya saat ini dia orang yang sangat jahat, bahkan dia menempatkan anaknya dengan berpasangan dengan orang yang kita tahu bersama pelanggar HAM dan punya hubungan dengan kekerasan yang terjadi di tanah Papua ini. Mungkin itu beberapa hal dari saya, Aldo. Terima kasih banyak. Kak Yuli, terima kasih banyak. Menarik tadi karena Kak Yuli sempat bilang kayak kalau misalnya kawan-kawan yang punya banyak resource silakan ke Papua dan bandingkan rasio antara orang asli Papua dengan yang non Papua begitu ya Kak Yuli, karena ada beberapa studi yang juga bilang bahwa apa yang terjadi di Papua sejak 1960 sampai sekarang itu dapat dikategorikan sebagai the slow genocide atau genosida dalam pace yang lambat begitu. Ya, bukan dibandingkan dengan orang, bukan cuma, memang itu sekarang masalah, bagaimana orang menuntut untuk ada perbandingan antara orang asli Papua dan non asli Papua. Tetapi yang saya bilang tadi adalah perbandingan kita sipil orang asli Papua dengan militer yang akan datang. Karena akan tambah Kodam, akan tambah Kodim, akan tambah Polda, seperti itu. Jadi sepertinya mungkin 10 orang Papua akan dijaga juga oleh 10 militer, mungkin ke depan, di masa depan, ya. Baik, Kak Yuli, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan penurunan aparat militer, aparat bersenjata di tanah Papua. Walaupun tadi Kak Yuli bilang bahwa prospek ke depan in general tetap akan suram, namun bagaimana pandangan Kak Yuli dan kawan-kawan di sana, kawan-kawan dari kelompok gereja, dari kelompok masyarakat sipil, bahkan dari misalnya jika ada orang-orang yang cukup kooperatif di lembaga-lembaga pemerintahan itu melihat prospek penghentian pendekatan keamanan di sana. Silakan Kak Yuli. Saya pikir meskipun tidak ada nama secara resmi disebut bahwa ada pendekatan keamanan di Papua, tapi faktanya, de facto-nya itu ada militer yang di-drop dalam jumlah yang sangat besar dan tidak masuk akal. Meskipun Papua tidak disebut sebagai daerah konflik sipil atau darurat militer ya seperti itu. Jadi kalau untuk saya selama pemerintah Indonesia masih punya kepentingan atas sumber daya alam di Papua, maka penggunaan keamanan, kekuatan pendekatan keamanan dengan menggunakan kekuatan militer secara berlebihan, baik karena katanya untuk meredam aspirasi politik maupun sebenarnya karena dalam rangka eksploitasi sumber daya alam, itu tidak akan berkurang lajunya. Akan tetap kencang karena saya percaya pemerintah Indonesia ini masih punya kepentingan besar di tanah Papua ini. Kalau teman-teman ikuti beberapa bulan lalu Luhut bilang toh ketemu harta karun, kita semua ini harta karun apa yang dia maksud, terus ketemu harta karun, ketemu ada harta karun di Papua nenek moyang kan maksudnya. Dia sebut tempat kita ini ada harta karun. Kalau orang-orang pada level menteri, pejabat pemerintah setinggi itu melihat Papua seperti itu, tempat harta karun, maka memakai kekerasan militer itu mungkin sah untuk mereka. Meskipun mereka tidak akan bilang sah ya, yang kayak begitu. Dan parah, karena publik kita ini, mau bilang kurang bersolidaritas juga tidak, tapi karena banyak masalah terjadi di mana-mana, Rempang dengan masalahnya, orang Flores sekarang sedang berjuang melawan tambang juga, yang kayak begitu. Jadi kalau untuk kami susah ya, terus kami punya masalah ini sekarang Aldo. Misalnya kemarin polisi di NTT melakukan kekerasan terhadap mahasiswa Papua ya, itu terjadi di sana, tapi kami di sini ini keteteran. Karena begini, orang Papua bilang memangnya orang Flores tidak ada yang hidup di tanah Papua.
Bagaimana kalau kita juga usir orang Flores atau orang NTT dari tanah Papua? Jadi gesekan-gesekan yang mengarah pada konflik horizontal, kalau kita tidak betul-betul sebagai lembaga gereja, lembaga agama, tetap tidak betul-betul bekerja untuk jangan mau kita dibawa di dalam konflik horizontal. Karena kalau ada terjadi situasi seperti itu, maka orang asli Papua adalah orang yang paling dirugikan. Karena dalam banyak kasus kita bisa lihat kalau ada konflik horizontal antara dua kelompok berbeda suku dan satu kelompoknya adalah orang asli Papua, maka militer itu akan ada di kelompok yang bukan orang asli. Jadi kita itu akan ada pada posisi yang sangat merugikan. Jadi bagaimana caranya kita harus bekerja keras untuk pokoknya apapun yang terjadi di luar sana, gesekan-gesekan, kita di sini jangan sampai konflik horizontal, karena yang melawan kekerasan bersenjata struktural saja sekarang kita sudah setengah mati. Itu mungkin dari saya, Pak Suci, terima kasih, Kakak juga sehat-sehat di sana ya. Kak Yuli, aku ada pertanyaan lanjutan nih, masih tentang prospek ke depan. Karena jika kita cermati bersama kawan-kawan, ada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki strategi dan pendekatan khusus nih untuk kawan-kawan di Papua. Misalnya ada salah satu paslon yang berjanji di dokumen visi dan misinya bahwa dia akan menerapkan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan di tanah Papua. Ini kan menunjukkan setidaknya ada quote-unquote komitmen terhadap lingkungan di sana. Tapi kan lingkungan di Papua tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik masyarakat adat di sana dan kepercayaan-kepercayaan di kepercayaan-kepercayaan lokal di sana. Gimana nih Kak Yuli, pandangannya Kak Yuli atas komitmen salah satu calon ini nih untuk menerapkan prinsip kehutanan yang berkelanjutan di Papua? Iya, Aldo, memperjuangkan kehidupan berkelanjutan termasuk pengelolaan hutan berkelanjutan itu harusnya bukan menjadi perjuangan paslon itu saja, tapi menjadi perjuangan kita semua, publik Indonesia, bahkan dunia secara global. Kan kamu bilang Papua ini paru-paru dunia, hutan Papua itu yang sekarang kita bertahan dapat oksigen. Tapi beban untuk menjaga hutan Papua itu semuanya dikasih ke pundak orang asli Papua yang saat ini sedang menghadapi militer Indonesia yang sedang membackup kepentingan korporasi untuk mengeruk sumber daya alam di Papua. Kita sedang berjuang menghadapinya. Padahal dunia Indonesia bilang, oh kita bergantung sekarang pada hutan Papua, paru-paru dunia yang kayak gitu. Jadi itu harus menjadi kerja keras kita semua untuk membela hutan Papua. Kalau bicara hutan Papua itu tidak bisa lepas dari bicara orang asli Papua, pemilik hutan itu, karena masyarakat adatlah sebenarnya bagian integral penjaga hutan. Dan saya secara pribadi tidak menaruh percaya kepada paslon itu. Karena dia bisa bilang hutan berkelanjutan, tapi kalau kita ikut ya, saya selalu mengikuti teman-teman yang betul-betul kerja untuk isu lingkungan. Kita punya Menteri Kehutanan saja bisa bikin kebijakan yang ada di sebenarnya hutan yang tidak boleh dikorek, yang kayak gitu. Undang-undang yang sebenarnya tidak boleh dikorek saja sekarang Jokowi bikin supaya bisa ini pemerintah kita ini mereka bisa mengubah aturan-aturan dan undang-undang yang nanti bisa menguntungkan mereka. Kita ada di dalam suasana itu. Jadi dan parahnya publik kita itu antara tidak kritis lagi atau antara takut sekarang. Karena semua orang yang kritis bisa masuk penjara. Yang kayak begitu. Publik semakin ditekan dan tidak tahu apakah kita nanti bisa lagi kembali ke masa reformasi atau sesuatu yang lebih besar dari reformasi supaya orang-orang jahat ini tahu bahwa mereka masih ada kekuatan massa yang bisa melawan mereka atau tidak. Mungkin kita akan habis satu-satu. Itu masa depan itu ada di kita sekarang ini. Terakhir Kak Yuli, besok kan kita peringatan besok banget nih tepat 9 tahun tragedi Paniai Berdarah. Hari ini Kalau Aldo, aku, tanggal 8. bukan tanggal 8 ya Kak Yuli, bukan tanggal 9 ya? Iya, tanggal 8 peristiwanya. Oke, sorry. Natal tanggal 27 Desember, Jokowi datang ke sini, Natal di Gor Iya, Jayapura. Saya akan Iya. menuntaskan. Wah, saya menyesal hadir di Gor hari ini. Kak Yuli, pertanyaan terakhir dan mungkin singkat saja. Karena kan sekarang prosesnya kalau saya tidak salah ada di tingkat kasasi dan sedang merekrut hakim pengadilan HAM ad hoc-nya ya. Ya, untuk sidang lanjutnya. Itu kemudian kenapa nih Kak Yuli mandeknya nih? Dan apa nih desakannya kawan-kawan di Papua terutama dari korban, keluarga korban dan pendamping?
Pertama, kalau mandek di pemilihan hakim-hakimnya itu saya mungkin bukan orang yang punya kompetensi untuk menilainya ya. Tapi kalau dia dilihat dari hakim yang kemarin-kemarin itu ada orang-orang yang mungkin kita taruh harapan, tapi sebenarnya pas lihat putusannya, oh ternyata orang-orang ini kita tidak bisa, kita kecewa ya yang kayak begitu. Kalau dari saya selama macam letak pengadilannya masih jauh misalnya. Orang kasus di Paniai sidang di Makassar baru bilang begini, korbannya tidak kooperatif, tidak mau bekerja sama. Ya ampun, pikir gampang kita bawa orang dari Paniai pergi ke Makassar, tempat yang berbeda, dia tinggal bukan di rumahnya, dia tinggal dalam rasa takut, terus harus bersaksi yang kayak gitu. Jadi saya pikir masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki dalam sistem peradilan di negara ini. Yang termasuk kalau seleksi hakim ad hoc ya kita pasti mau tokoh-tokoh ideal yang punya perspektif HAM sudah 100%, yang punya keberpihakan kepada korban yang lulus dalam seleksi hakim ad hoc itu. Tapi ya saya juga sendiri tidak mengikuti lagi sekarang siapa calon-calonnya, apakah ada orang yang bisa kita harapkan atau tidak. Kalau kalau kita kembali lagi lihat meskipun mereka orang punya kompetensi, tapi kalau tekanan dari penguasa masih kuat, masih diatur-atur, jangan begini, jangan begitu ya, kita juga tabrak tembok lagi nanti. Ya, Aldo. Baik, terima kasih banyak Kak Yuli atas paparan dan jawabannya.